ثم إلى جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا ولمن انتسب إلى هذا الإمام ولمن أجازه وراءه ولمن أجازوهم وروهم هذا الحديث إلى الإمام مسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. Permulaan iman adalah ucapan la ilaha illallah. An Abi Hamzah qala kuntu utarjimu baina yaday Abdullah bin Abbas wa baina nasi fa atathum ra'atun tas'aluhu an nabiyil haqq wa an nabiyil jarr fa qala inna wahda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil wahdu aw manil qawm qalu Rabi'ah qala marhaban bil qawm aw bil wafdi qala khazaya wa lan nadama qala wa qalu ya Rasulullah inna na'tika min syufatin ba'idatin wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudar wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihi jannata. Diriwayatkan dari Abu Jamrah, dia berkata, aku pernah menjadi penerjemah antara Abdullah bin Abbas dan orang-orang. Kemudian ada wanita yang datang menemuinya dan menanyakan tentang minuman keras. Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya utusan Abdul Qais pernah menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah utusan itu? Utusan dari suku apa? Mereka menjawab, kami utusan dari suku Rabi'ah. Dia mengatakan, marhaban wahai suku Rabi'ah, dan jangan merasa hina dan menyesal. Ibnu Abbas mengatakan, kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menemuimu dari tempat yang jauh, dan antara kami dan engkau terdapat perkampungan suku Mudar yang masih kafir, sehingga kami tidak bisa menemuimu kecuali di bulan Haram. Oleh karena itu perintahkan kepada kami satu perintah yang jelas, sehingga kami bisa mengabarkan kepada orang-orang di suku kami dan kami akan masuk surga. Ibnu Abbas berkata, lalu beliau menyuruh mereka 4 hal dan melarang 4 hal. Famurna nukhbir bima fa amara bi arba'in. Qala fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Ibnu Abbas mengatakan, lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk melaksanakan yang 4 dan melarang mereka dari 4 perkara. Qala amarahum bil imani wahdah. Amarahum bil imani billahi wahdah. Wa qala hal tad'un al iman billah qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa adwatu khumusan minal maghnam wa nahahum an al-riba wal khantam wal muzaffat. Qala syu'bah wa rubbama an-naqid qala syu'bah wa rubbama qala al-muqayyad wa qala ihfazuhu wa akhbiru bihi man wara'akum. Beliau menyuruh mereka 4 hal dan melarang 4 hal. Ibnu Abbas berkata, beliau menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah. Beliau berkata, apakah kalian tahu beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa? Mereka menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Beliau mengatakan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Dan hendaklah kalian menyerahkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan beliau kemudian melarang mereka dari membuat minuman keras di dalam labu, di dalam guci, dan
di dalam wadah. Kemudian dia mengatakan, perhatikanlah hal itu dan sampaikan kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Wa zada Ibnu Mu'adz fi hadithi an abihi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashajj Abdul Qais, inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah al-hilm wal anat. Ibnu Mu'adz menambahkan dalam hadisnya dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada Al-Ashajj, yang maksud Ashajj bin Qais, sesungguhnya di dalam diri kalian ada dua hal dicintai Allah, yaitu lembut dan sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'dil akhir qala ya Rasulullah mal islam qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima as-salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadan qala ya Rasulullah mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka qala ya Rasulullah mata as-sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il walakin sa'uhaddithuka an asyratiha idza waladat al-amatu rabbataha fadaka min asyratiha wa idza kanat al-uratu al-hufatu ru'usan nas fadaka min asyratiha wa idza tatawala ri'a'ul bahmi fil bunyan fadaka min asyratiha fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah thumma tala sallallahu alaihi wasallam inna Allah indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di tengah-tengah orang banyak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menemuinya sambil berkata, wahai Rasulullah, apa itu iman? Beliau menjawab, hendaknya kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Islam adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan salat yang diwajibkan, memberikan zakat yang diwajibkan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Dia menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, sesungguhnya jika kamu tidak bisa melihatnya, Allah melihatmu. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Dia menjawab, yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya. Apabila budak-budak wanita melahirkan majikannya, itulah tanda-tanda kiamat. Apabila para wanita yang telanjang dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, itulah tanda kiamat. Apabila para penggembala berlomba-lomba meninggikan bangunan, itulah tanda kiamat. Dan ada 5 perkara yang tidak diketahui oleh manusia kecuali oleh Allah. Kemudian Rasulullah membaca Al-Quran surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia meninggal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Qala thumma anzara ar-rajul wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aruddu alayya ar-rajula fa akhadhu liyarudduhu falam yaraw syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril jaa'a li'alliman nas dinahum. Kemudian laki-laki itu pergi meninggalkan tempat itu, sehingga Rasulullah berkata, panggillah dia. Maka orang-orang berusaha untuk menghadapkannya kepada Rasulullah, tetapi mereka tidak melihatnya lagi. Kemudian Rasulullah berkata, itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. An
Sa'id bin Musayyib an abihi qala lamma hadarat Abu Talib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya dia berkata, ketika Abu Talib sedang menghadapi kematian, Rasulullah SAW datang kepadanya dan ternyata di sana sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah. Rasulullah berkata, wahai paman, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan menjadi saksiku di hadapan Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu akan membenci agama Abdul Muttalib? Rasulullah selalu menyampaikan kalimat tauhid kepada Abu Talib dan mengulang-ulang kalimat itu terus-menerus hingga Abu Talib mengatakan di akhir ucapan mereka, dia tetap menganut agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda dari Allah, aku akan memohonkan ampun kepadamu selama tidak dilarang. Kemudian Allah menurunkan ayat, tidak dapat bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka itu adalah kerabat dekat, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Dan Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan Abu Talib. Allah berfirman kepada Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu sayangi, tetapi Allah yang memberi petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dia Maha tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Itulah 3 buah hadis pertama dari kitab Sahih Muslim ini yang membicarakan tentang persoalan iman. Yang pertama kepada kabilah Rabi'ah, yang kedua tentang Jibril yang dalam hadis Bukhari sering hadis Jibril, dan yang ketiga tentang perkara iman yang disampaikan kepada Abu Talib, yang sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kedudukan Abu Talib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.